Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya mau mempraktekkan mengolah data menggunakan SPSS. Ini contoh kasus datanya itu bidang kesehatan. Nah, ini sebenarnya tugas statistik dari teman saya. Jadi, saya coba untuk membantu seperti itu. Nah, ini tugasnya. Wah, dia dikasih data seperti ini. Tuh, jadi datanya terdiri dari 50 responden. Variabelnya ada umur, didik, kerja, anak, ASI, HB1, HB2. Ini keterangannya nih. Oh, gitu. Umur nih pendidikan, kalau 0 tuh SD, 1 tuh SMP, 2 SMA. HB itu ternyata, oh HB ini hemoglobin. Kalau bayi itu maksudnya itu berat. Ya, ini berarti ini berat bayinya ya, seperti itu. Ini yang diminta nih. Ujilah pada alfa 5%. Apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi di antara keempat kelompok pendidikan? Jadi kita langsung jawab aja ya. Kayaknya sih kalau untuk ini, untuk kasus yang ini ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan bayi pada keempat kelompok. Karena kelompoknya lebih dari dua, ini kemungkinan kita menggunakan uji ANOVA. Ya, oke. Terjawab ya. Yang kedua ini ujilah, ini dia. Nah, kalau yang ini, ya. Ujilah pada alfa 5% apakah ada perbedaan rata-rata kadar Hb. Oh, dia nguji nih, ada nggak perbedaan rata-rata kadar Hb antara pengukuran 1 dan 2? Ini kita gunakan uji T berpasangan. Ini uji T berpasangan atau paired sample t-test. Nah, uji T berpasangan. Karena dia hanya ada dua kelompok. Pengukuran pertama, pengukuran kedua. Itu dia. Tapi kalau lebih dari dua, kita bisa menggunakan apa namanya, repeated measure ANOVA. ANOVA dengan perlakuan yang diulang lebih dari dua. Ini kan pengulangannya kan pengukurannya dua kali, karena dua kali dia uji T berpasangan. Ya, clear. Yang ketiga ini, ini yang ketiga. Kita coba dulu yang ketiga. Ujilah pada alfa 5% apakah ada perbedaan rata-rata berat berat tadi berat badan bayi, ini berat lahir bayi pada berat lahir bayi pada ibu yang bekerja dan tidak bekerja. Oh, dia ngebandingin berat badan bayinya dibandingin, tapi antara ibu yang bekerja sama nggak bekerja. Ini kita gunakan uji T 2 sampel independen. Oke, independen. Nah, seperti itu aja. Nah, data ini sudah disajikan dalam Excel seperti ini ya. Jadi kita jalankan dulu SPSS-nya. Saya gunakan SPSS 17. Sebenarnya saya ada versi 26, 25, cuman saya gunakan 17 karena ringan sih. Hasilnya sama aja. Cuman supaya ringan prosesnya itu, jadi saya gunakan versi 17 aja. Kalau teman-teman menggunakan versi 26 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, ini tampilan SPSS-nya. Ini kita copy datanya dulu, ya, kita copy. Nah, perhatikan, kalau di SPSS itu dia dia nggak boleh gunakan koma ya. Ini kan di bayinya ini kan 2,5, 3,000. Saya harus ganti dulu nih. Saya mau mengganti koma, ini kan koma ganti titik. Kan kalau seperti ini lama. Saya gunakan replace saja, koma diganti dengan titik. Nah, ini dia. Terus saya baru pindahkan ke dalam SPSS-nya. Nah, ini kan udah dipindahin kan. Terus
saya beri nama umur Didik kerja. Sini umur Didik kerja. Habis itu umur Didik kerja anak ASI HB1 HB2. Anak ASI HB1 HB2 kemudian bayi. Nah, di sini kan ada keterangan ini dia. Kalau Didik pendidikan itu 0 SD, 1 SMP. Didik itu 0 itu SD, 1 itu SMP, 2 itu SMA, kemudian 3 PT atau angka 3. Oke ya, seperti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kerja, 0 itu tidak bekerja, 1 bekerja. Berarti di sini kalau ini 0 tidak bekerja, 1 itu bekerja. Oke, selesai. Kemudian untuk ASI. ASI itu 0 itu iya, 1 itu tidak. ASI 0 iya, 0 itu iya, 1 itu tidak. Oke, itu ASI. Kemudian ini udah nih. Oke, ini sudah nih berat. Kalau bayi ini keterangannya, kita tinggal copy. Ini untuk bayi. Di sini keterangannya. Kemudian ini kadar HB pengukuran pertama, ini HB1. HB1 kita pindahkan di sini untuk keterangannya. Ini pengukuran kedua. Oke ya. Itu anak itu artinya jumlah anak ya. Jumlah anak. Ini anak jumlah anak. Nah, ini dia. Ini umur dah. Oke. Ini didik, ini pendidikan lah nih. Pendidikan. Kerja, oke. Nah, datanya seperti ini. Nah, ini dia. Datanya bisa kita simpan sih. Kita bisa simpan di all pengolahan data bulan Oktober. Oke, ini data SPSS. Oke, ya. Nah, kita ingin tahu nih pendidikannya. Ini kita mau melakukan deskriptif dulu nih. Deskriptif frekuensi. Jadi frekuensi ini untuk mengetahui ada berapa yang pendidikannya SD, kan? Yang kerja ada berapa, jumlah anaknya, kan? Jumlah anaknya, yang ASI itu berapa, seperti ini dia. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini hasilnya tinggal kita pindahin ke dalam SPSS, ke dalam Word. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi dari sini kan kita bisa tahu nih, ketahui misalkan, ketahui jumlah responden dengan pendidikan SD sebanyak 12 orang atau 24%. Ini diambil yang ini dia. Nah, ini dia. Kemudian jumlah responden dengan pendidikan SD 12 orang, SMP sebanyak 8 orang, 16%, itu kan. SMA sebanyak 17 atau 34%, dan PT atau akad sebanyak 13. Nah, ini dia. Oke. Dan seterusnya ya, ini untuk kerja yang tidak bekerja 25, bekerja 25 juga. Ini bisa kita rata tengah supaya rapi dia, ya kan? Seperti ini dia. Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan menu yang ini, deskriptif yang ini. Ini untuk mengetahui rata-rata umurnya berapa, kemudian rata-rata HB pengukuran pertama, rata-rata HB pengukuran kedua, rata-rata berat bayi. Nah, ini dia. Ini namanya kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Jadi dari sini nih kita tahu, diketahui misalkan usia minimum responden adalah 19 tahun. Sementara usia maksimum responden adalah 35 tahun.
rata-rata usia responden adalah 25,1 dengan standar deviasi 4,84978. Nah, ini untuk umurnya nih. Nah, itu. Sekarang kadar Hb-nya misalkan. Kemudian kadar Hb pengukuran pertama minimum adalah, jadi kadar Hb pengukuran pertama yang paling rendah itu 9,20, sementara maksimumnya 13,20, ya kan? Rata-rata kadar Hb pengukuran pertama adalah 11,0120 dengan standar deviasi 1,17450. Nah, itu diambil dari yang ini. Dan seterusnya seperti itu dia. Nah, sekarang kita mau ngejawab langsung, ini dia. Kita mau ngejawab ini yang ditanya dosennya. Nah, nih kita mau menjawab yang ini. Jadi di sini mau diuji apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi di antara pendidikan ibu. Jadi caranya kita gunakan analyze, compare mean, one way ANOVA. Didiknya itu di sini, kemudian berat bayinya di sini. Kita pilih ini, pilih oke. Pilih option ini untuk rata-ratanya deskriptif. Oke. Nah, ini tabelnya tinggal kita copy. Kita pindahkan di sini. Nah, ini tabelnya kita bisa rapikan. Ini dia. Nah, ini kan kita bisa baca dari rata-rata ini sih sebenarnya ini kan. Misalkan diketahui rata-rata bayi dengan ibunya SD adalah 3,0083 gitu dia. Kemudian rata-rata bayi dengan ibunya SMP adalah 3,8875 dan seterusnya. Nah, ini baru hasil ANOVA-nya, kita lihat nilai di kolom C. Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai P 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan, ini kesimpulannya, karena dia lebih kecil daripada 0,05, ini. Nah, kesimpulannya, ada perbedaan rata-rata berat badan bayi di antara keempat kelompok pendidikan ibu. Oke, terjawab yang pertama. Sekarang kita mau menjawab yang kedua, yang ini dia. Kita mau menjawab yang ini. Di sini kita mau menguji ada nggak perbedaan rata-rata kadar Hb antara pengukuran 1 dan pengukuran 2. Di sini kita menggunakan uji T berpasangan. Jadi caranya analyze, compare mean, sini paired sample t-test. Ini uji T berpasangan. Pengukuran ini kadar Hb yang pertama dimasukin ya. Yang kedua, kemudian pilih OK. Muncul deh hasilnya seperti ini. Kita pindahkan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke. Ini kita rapiin. Nah, ini kan bisa tahu nih. Ini kan, di sini diketahui rata-rata kadar Hb pengukuran pertama adalah 11,0120. Sementara rata-rata kadar Hb pengukuran kedua adalah 10,6820, yakni terjadi penurunan. Ya, penurunan dari pengukuran pertama ke pengukuran kedua. Nah, ini lesiknya. Kan? Berdasarkan hasil uji T berpasangan, diperoleh nilai P 0,03 lebih kecil daripada 0,05, maka kesimpulannya ini. Ini dia. Oke. Maka disimpulkan ada perbedaan rata-rata kadar Hb antara pengukuran 1 dan 2. Oke, selesai ya. Satu lagi, soal yang ketiga, ini dia.
Yang ketiga ini dia mau menguji ada nggak perbedaan berat badan bayi antara ibu yang bekerja dan tidak bekerja. Jadi di sini caranya analyze, compare means ini independent sample t-test, uji T 2 sampel independen. Pendidikannya di sini kita define-nya 0 dan 1. Kemudian ini berat lahir bayinya. Pilih OK. Nah, muncul deh. Sorry, salah. Di sini, sorry ya. Tadi ini ya bekerja, bukan didik ya. Sorry, kerja. Nah, ini kerja. Oke, ini pas, continue, oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita pindahkan di sini. Oke. Ini di sini. Nah, ini hasilnya nih. Kita lihat nilai p-value-nya. P-value-nya nih 0,793 kan. Berdasarkan hasil uji T 2 sampel independen diperoleh nilai P 0,793 di atas 0,05. Karena dia di atas 0,05 dia tidak ada perbedaan. Maka disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata berat lahir bayi pada ibu yang bekerja dan tidak bekerja. Oke, seperti inilah jawaban dari kasus soal teman saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.